kita masuk pada materi pembelajaran kita di pagi hari ini, ketua kelas hari. Nah, ketua kelas coba pimpin kita doa sebelum kita mulai belajar mengajar. Ayo. Ya, silakan. Jemaat, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi apakah pertemuan hari ini ada yang tidak hadir? Ada teman-teman Anda yang tidak sempat hadir pada pertemuan kita? Tidak ada, Pak. Semua hadir ya? Ya, Pak. Baik, sebelum memulai Pak Guru absen dulu ya. Absen supaya Pak Guru, karena proses pembelajaran kita hari ini materinya terkait dengan diskusi, untuk itu Pak Guru absen dan Pak Guru akan membentuk kalian terdiri dari 4 kelompok ya. Membagi kalian dalam 4 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas 5 orang. Jadi sebentar baru kita bentuk kelompok diskusi kita masing-masing. Ya, coba dengarkan Aditya Ferdian Sadinda. Hadir, Pak. Irfan Manghere. Hadir, Pak. Gerald Kediduan. Hadir, Pak. Fitri. Muhammad Awin Ramli. Hadir, Pak. Ana. Saya, Pak. Gusran Fitra. Hadir, Pak. Bertabana. Hadir, Pak. Irfan Hidayat. Hadir, Pak. Yani Namani. Hadir, Pak. Esther Lina Liku. Ayo. Nah. Fahri Al-Fatah. Rifan S. Hadir, Pak. Yuni Dagaso. Hadir, Pak. Arvin Hayasin. Eka Naswa. Iya, jadi semua hadir ya pada pertemuan di pagi hari ini. Iya. Baik. Untuk pertemuan kita di pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang menganalisis teks rekon, ya, menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, kesan yang tersirat atau tersurat dalam tersebut. Tersirat terkait tokoh ya, bisa ya? Oke, ada yang sudah pernah dengar terkait dengan teks rekon? Apa itu teks rekon? Belum. Ya, baik. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan apa yang dimaksud dalam teks rekon, terlebih dahulu Pak Guru membentuk kalian dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok supaya sebentar di saat menjelaskan Anda sudah ada pada posisi kelompok Anda masing-masing. Baik, jadi Pak Guru akan bacakan nama-nama setiap kelompok. Setelah itu nanti Anda cari teman dan duduk pada posisi kelompok Anda. Jadi nanti berhadapan ya, kursi meja kelompok nanti berhadapan. Kelompok 1 Irfan Hidayat, kemudian Irfan Manghere, Jerry Kediduan, Kaila Cynthia dan Wilhelmina. Jadi kelompok 1, kelompok 2 Fitri, Muhammad Awin Ramli, Gusran Fitra, Bertabana, kemudian Irfan Hidayat. Kelompok 3 Yani Namani, Esther Lina Liku, Fahri Al-Fatah, Rifan S, dan terakhir Alan Apriyadi. Kelompok 4 Yuni Dagaso, Larajana, Arfian Sayasin dan Eka Naswa. Jadi itu nama masing-masing kelompok. Oke, silakan kita berdiri dan
perhatikan di depannya. Di depan ini di sini ada gambar tokoh pahlawan. Di antara gambar yang ada di sini ada yang bisa kenal? Ya. Nama-nama tokoh? Siapa? Iya, di sini tokoh Jenderal Sudirman ya. Ada lagi yang lain selain Jenderal Sudirman? Tokoh pahlawan siapa lagi? Ya? Iya, jangan. Ayo sebut. Muhammad? Iya, Muhammad Hatta. Siapa lagi? Ya? Iya, Insinyur Soekarno. Siapa lagi? Ya, jadi seperti yang Anda lihat di depan ini adalah gambar tokoh-tokoh pahlawan ya, nasional ya. Ada beberapa tokoh yang tadi disebutkan oleh teman Anda. Namun untuk pertemuan kita pada hari ini kita mengenal lebih dekat salah satu tokoh pahlawan Bapak Muhammad Hatta ya. Nah, jadi Muhammad Hatta. Jadi terkait dengan pertemuan kita, yaitu kita akan menganalisis teks rekon dengan menemukan gagasan, pikiran, pesan yang tersurat maupun tersurat terkait dengan tokoh Muhammad Hatta. Oke, jadi sekarang Pak Guru akan membagikan lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik yang di dalamnya nanti terdapat cerita tentang Muhammad Hatta yang akan kalian analisis sesuai dengan jawaban yang sudah terdapat pada LKPD ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada itu, Pak Guru akan memberikan waktu 60 menit ya. 60 menit itu sudah termasuk dengan presentasi ya. Nah, jadi setelah kalian menganalisis, menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD, Pak Guru akan melemparkan bola. Jadi bola itu kalau jatuhnya pada posisi kelompok yang mana, berarti kelompok itu yang mendahului presentasi hasil kerjanya ya. Boleh kan? Bisa? Oke. Jadi Pak Guru bagikan lembar kerjanya, nanti diperhatikan. Oke. Ayo nanti dibaca. Jadi di situ ada di situ sudah ada petunjuk kerjanya ya. Petunjuk kerja nanti diperhatikan. Rekon terkait dengan Bung Hatta tidak mudah tergoda harta. Jadi di situ Anda baca dengan sesama teks rekonnya. Setelah itu Anda menjawab pertanyaan yang terdapat pada isi LKPD masing-masing. Baca teks dan jawab ya. Ada pertanyaan? Nah, jawabannya di sini ya. Nah, ini pertanyaannya. Jadi di sini nanti ada nilainya. Ini. Anda jawab pertanyaan yang ada. Setelah itu baru kita diskusi. Ya, nanti ditulis tangan, ditulis. Ini baca pada petunjuk kerja itu. Sudah ada pada petunjuk ya. Pertama, siapkan dan cermati teks yang sama. Catatlah dan tandai yang menurut kalian penting. Jawablah pertanyaan terkait teks. Jadi disesuaikan dengan petunjuk. Jelaskan mengapa kita kerja membaca. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan bangsa. Bangsa itu ada di sini. Nanti dibaca. Apa itu bangsa? Ada di sini. Ya, jadi bagaimana supaya Anda bisa menjawab? Tentunya Anda harus pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan teks rekonnya. Sudah dengar atau belum? Pernah dengar atau belum? Ya, jadi teks rekon itu teks yang menceritakan ya
menceritakan suatu kronologi peristiwa di masa lalu ya, di masa lalu dengan tujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nanti sebentar guru akan menayangkan sebuah video. Nah, kemudian Anda memirsa video dan mengerjakan soal dari nomor 1 sampai 10 dengan menganalisis video ya, pesan atau ya pesan yang terdapat pada namanya video ya, nanti ditayangkan. Oke, sudah ada yang selesai? Ada yang sudah selesai, berarti kita bisa memulai presentasi dan hasil kerja dari masing-masing kelompok ya. Oke, nah jadi saya akan melempar bola ya. Melempar bola, arahnya bola yang jatuh di kelompok mana berarti dia yang pertama mempresentasi ya hasil kerjanya. Oke, sepakat? Nah, jadi saya akan oke, 1, 2, 3 ya. Oke, ada di kelompok. Berarti di depan ini. Kelompok 1 ya. Ada di depan. Di depan berarti kelompok depan sebelah kiri. Nah, mulainya jadi kelompok depan sebelah kiri. Jadi berarti yang mulai kelompok berapa nih? Kelompok 1. Oke. Mari kita sama-sama mendengarkan kelompok 1 mempresentasi hasil kerjanya menyangkut dengan menganalisis teks rekon ya. Menganalisis teks rekon untuk mencari informasi, pesan, gagasan atau pesan yang tersirat maupun tersurat dalam sebagai tokoh. Nanti kelompok 1 silakan. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pembahasan kita di hari ini. Bung Hatta tidak mudah berhal. Ya, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang teks rekon. Bung Hatta tidak tunggal berharap. Yang pertama, jelaskan mengapa kisah kejujuran Muhammad Hatta dianggap sebagai suatu legenda oleh para pejabat. Bagi pejabat Indonesia, kisah kejujuran Muhammad Hatta mungkin adalah sebuah legenda karena Bung Hatta yang pernah menduduki jabatan sangat penting di Republik ini adalah sosok yang dikenal sederhana dan tidak mudah berguna harta. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud uang saku dalam teks di atas. Maksud dari uang saku pada teks tersebut adalah sebagai anggaran perjalanan dinas dikala ada kunjungan di suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, apa saja alasan Soekarno ketika memberikan amplop dari sebuah kepada Muhammad Hatta? Alasannya dengan mengatakan amplop yang berisi uang adalah uang yang diberikan oleh pemerintah termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan. Yang keempat, apa saja alasan yang mendasari Muhammad Hatta saat menolak uang pemberian Soekarno?
uang rakyat, bagaimanapun itu uang rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat, kata Bung Hatta. Yang kelima, jelaskan apa saja bukti bahwa Muhammad Hatta seorang yang sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Bukti kuat yang membuktikan bahwa Bung Hatta adalah pribadi yang sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Ia selalu mengembalikan uang saku yang diberikan pemerintah jika ada kelebihan. Terus nomor yang ke-10, apakah kalian setuju dengan pemikiran dan sikap Bung Hatta dalam teks di atas? Jelaskan alasan yang setuju karena ia tidak tergiur dengan harta. Sekian dari kami, mohon ada pertanyaan silakan dilemparkan pertanyaannya kepada kami. Ya, teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 itu hasil kerja dari kelompok 1 ya. Ya telah menyampaikan hasil kerjanya kelompok 1. Silakan. Jadi itu moderator sudah berikan, kelompok 1 sudah memberikan kesempatan kepada kelompok lain. Jika ada yang ingin menanggapi, ingin memberikan masukan atau gagasan, pendapat terkait dengan hasil kerja mereka, silakan ya. Nah, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Saya mungkin dari kelompok 2 memang di atas yang jawaban yang saya tidak pahami dan kurang mendengar di nomor 2 dan nomor 4. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan ini kurang jelas ya, saya akan bagi. Maksud dari uang saku pada teks tersebut adalah sebagai anggaran perjalanan dinas di kota dikala ada kunjungan ke suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dia seperti anggaran dinas yang diberikan pemerintah untuk kebutuhan kunjungan. Ada pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, bukankah semua ongkos perjalanan Bung Hatta sudah ditanggung pemerintah? Jawabannya, rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongannya ke Irian dianggap sebagai pejabat. Pada masa itu, pejabat diberi anggaran perjalanan termasuk uang saku. Sekian, terima kasih jawabannya sudah mengerti. Mohon maaf atas kesalahan yang saya berikan. Ini sebagai Ya. Terima kasih kelompok 2 sudah memberikan hasil dari kerja. Nah, silakan ada yang lain yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1. Silakan. Oke. Kalau tidak ada, maka kelompok 1 anggap sudah selesai ya. Nah, kita masih pada kelompok berikutnya. Silakan kelompok 3, kelompok 2 presentasi hasil kerjanya dan nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Bung Hatta tidak mudah tergoda harta. Jelaskan siapa yang menyebutkan Hatta dianggap sebagai satu legenda politik. Hujan disesuaikan saja. Jawabannya, kejujuran Muhammad Hatta yang sudah melegenda. Bung Hatta yang pernah menduduki jabatan sangat penting di Republik ini. Ia adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud uang saku dalam teks di atas. Menurut kami, uang saku adalah uang rakyat yang dikeluarkan untuk biaya pribadi.
saja alasan Soekarno ketika memberikan amplop berisi uang kepada Muhammad Hatta? Ini uang dari pemerintah termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongannya, kata Sumarno untuk meyakinkan Bung Hatta. Soal nomor 10, apakah kalian setuju dengan pemikiran dan sikap Bung Hatta dalam teks di atas? Jelaskan alasannya. Ya, karena sikap Bung Hatta tidak gampang tergoda dengan harta. Sekian dari kami, jika ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi jawaban nomor 2, 6, dan 7. Kalau menurut dari kelompok kami pribadi, nomor 6 itu sudah tepat alasannya, karena sebagai uang dari negara, maka uang tersebut lebih tepat diberikan kepada masyarakat dan sangat memerlukan bantuan biaya dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi itu sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan ditanggapi oleh kelompok 1 yang berhubungan dengan soal nomor 2 ya, uang 1 ya. Oke, kalau sudah saya akan memberikan LKPD yang kedua. Nah, LKPD yang kedua ini berkaitan dengan video yang akan saya tayangkan ya. Nah, dengan menggunakan pengeras suara ya. Kemudian Anda mendengarkan, Anda menyimak, Anda memirsa, kemudian Anda menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD ya. Saya berikan waktu untuk memirsa video 30 menit. Setelah jawaban sudah dijawab oleh tiap-tiap kelompok, jawabannya nanti ditumpul ya. Ditumpul untuk saya berikan penilaian masing-masing ke kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kerjakan sesuai dengan LKPD yang ada. Oke. Jadi kembalikan dulu hasil kerja masing-masing kelompok terkait dengan Bung Hatta tidak tergoda oleh Hatta. Silakan masing-masing kelompok perwakilan saya minta untuk mengumpulkan hasil kerjanya. Oke. Ya, jadi silakan Anda sudah mendapatkan LKPD yang kedua ya. LKPD yang kedua, video yang ditayangkan terkait dengan Bung Hatta di bagian sederhana. Oke. Kisah Bung Hatta, Bapak Proklamator Republik Indonesia, dan sepatu impiannya. Bung Hatta salah satu tokoh proklamator kita dan sosok yang selalu hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari pengaruh ingin memanfaatkan ketokohan serta kekuasaan yang dimiliki buat kepentingan pribadi maupun keluarga. Bahkan beliau sampai bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Terlahir dengan nama Muhammad Adhar, Bung Hatta juga kita kenal sebagai seorang diplomat, negarawan, bapak koperasi, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sikap beliau yang dikagumi banyak orang adalah sangat sederhana, jujur, santun, hemat. Hidup beliau benar-benar dibaktikan buat kepentingan bangsa dan negara. Penjara sudah tak terhitung kalinya beliau rasakan dalam memperjuangkan bangsa dan negara dari kekuasaan penjajah bersama Soekarno.
Sekitar tahun 1950, sewaktu pulang ke rumah Muhammad Hatta yang waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, ditanya oleh sang istri Rahmi Hatta mengenai kebijaksanaan pemotongan mata uang yang waktu itu disebut dengan uang Republik Indonesia atau ORI. Dari 100 menjadi 1, hal itu ditanyakan oleh Rahmi karena dengan kebijaksanaan itu dia tidak bisa membeli mesin jahit yang sudah lama diidamkan, dan dia telah menabung sekian lama untuk mewujudkan mimpinya itu. Bung Hatta sebagai seorang suami tentu mengerti perasaan istrinya dan berkata pada sang istri, "Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara." Dan Bung Hatta mengajak Ibu Rahmi untuk menabung kembali. Sepatu Bailey adalah merek sepatu yang pernah diimpikan dan diidamkan oleh Bung Hatta semasa hidupnya. Sepatu Bailey sangat terkenal pada masa tahun 1950-an. Beliau karena belum mampu untuk membeli sepatu itu, menggunting potongan iklan sepatu Bailey itu dan menyimpannya di buku harian beliau. Sangat mengharukan dari kisah ini. Keinginan beliau ini hanya menjadi impian saja sampai akhir hayatnya. Dan keinginan beliau tersebut baru diketahui setelah ditemukan sebuah guntingan secari kertas berisi gambar potongan sepatu Bailey dalam buku hariannya oleh putri beliau setelah beliau wafat. Uang yang ditabung beliau tidak pernah cukup untuk membeli sepatu yang diimpikannya itu. Beliau lebih mementingkan uang itu bagi kebutuhan rumah tangga dan membantu kerabat dan saudara yang lebih membutuhkan bantuan dari hanya sekedar memenuhi keinginan pribadi. Begitulah prinsip hidup beliau. Kalau beliau mau, tentu dengan sangat mudah bisa mendapatkan sepatu Bailey tersebut dengan kekuasaan dan relasi yang dimiliki atau tinggal menghubungi diplomat yang bertugas di luar negeri pada saat itu. Karena pada saat itu Bung Hatta masih mempunyai pengaruh besar, tidak hanya di tanah air, tapi juga di dunia. Disinilah kita melihat jiwa seorang pemimpin dan tokoh rakyat yang tidak mau memanfaatkan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi semata. Beliau merasa malu dan tidak pantas untuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Biarkanlah hidup dengan kekurangan dan kesederhanaan daripada menghinakan diri seperti memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Kita lihat sekarang ini bagaimana sikap kebanyakan pemimpin dan anggota dewan kita yang selalu berlomba untuk memperkaya diri, memanfaatkan kekuasaan tanpa malu-malu, berani meminta bagian. Kemana hati dan nurani mereka berani bertindak dengan cara seperti itu? Apakah mereka tidak sadar bagaimana dulu seorang pahlawan dan para pahlawan dan tokoh dan pejuang bangsa ini berjuang dengan mengorbankan darah dan harta dan keluarga mereka, semua hanya demi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, dan meletakkan semua kepentingan hanya untuk bangsa dan negara. Bung Hatta, bapak bangsa, proklamator, dan sosok yang hidup sangat sederhana telah meninggalkan kita semua. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta saat berusia 77 tahun, sesuai dengan permintaan beliau yang ingin dimakamkan di tempat pemakaman umum bersama rakyat. Kepergian beliau ke tempat peristirahatan terakhir diantar oleh ribuan rakyat dan diiringi oleh doa serta belai air mata dan ditangisi oleh segenap rakyat Indonesia. Beliau telah lama pergi meninggalkan kita semua, tapi tauladan dan sikap hidup dan perjuangan yang telah beliau buktikan dan dedikasikan selama hidupnya akan menjadi sejarah abadi bagi negara dan bangsa.
Oke, ya. Saya minta perhatian. Jadi video tadi masih berkaitan dengan materi kita, yaitu menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan yang tersurat maupun tersirat terkait dengan tokoh. Guru minta masing-masing perwakilan dari kelompoknya kumpul hasil kerja dari video, dari hasil tulisan itu yang kan. Oke, setiap kelompok silakan menunjukkan hasil kerjanya. Kembali. Ayo kelompok yang lain, kelompok 4, 2, 3 dan 1. Kelompok 1, 3 dan 4 akan hasil kerja dari hasil apa yang Anda memirsa video. Ya, baik. Yang lain, kelompok yang lain 4, 3. Ya, hitungan 1. Ya, jangan lupa ya nama dan kelompoknya. Oke, boleh kumpul kelompok 4. Ya, baik. Saya menutupi pertemuan kita pada sebelum saya tutup. Tentunya hasil kerja daripada setiap kelompok tadi sudah sangat memuaskan ya, sudah cukup bagus. Anda sudah memahami terkait dengan materi analisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, kesan yang tersurat maupun tersirat sebagai terkait dengan tokoh ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas terkait dengan puisi ya, kita masuk pada materi tentang puisi. Itu sebelum kita tutup, saya minta setiap kelompok berikan aplaus dulu, tepuk tangan buat pertemuan kita di siang hari. Baik, anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pertemuan kita di pagi hari ini? Ayo. Baik. Oke, Fit, silakan coba berikan kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Kejujuran Muhammad Hatta dapat kita terapkan di lingkungan sehari-hari. Kita harus menjadi seseorang pemimpin yang berwibawa tapi sederhana. Meskipun kita mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang tidak boleh dibutakan dengan uang serta pangkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan di kelas dibimbing doa untuk menutup pertemuan kita di siang hari ini. Teman-teman, kita keluar akan berdoa agama. Doa dimulai. Oke. Silakan kembali.